Kamu gak mikirin perasaannya Hana? Saya sama sekali tidak mau kehilangan Hana. Tapi pada saat yang sama, saya tidak mau Karin kehilangan nyawanya gara-gara saya. Mbak Hana yang baik, saya sudah bercerai selama 1 tahun. Namun saya selalu kebingungan setiap kali anak saya bertanya kenapa ayahnya tidak pulang. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskan perceraian saya dan suami saya kepada anak saya yang baru berusia 5 tahun. Saya mohon Mbak masukan dan sarannya. Ya Allah, apakah persoalan yang sedang dihadapi pembacaku kelak akan aku alami juga? Aku gak sampai hati kalau aku harus mengubah senyum manis Rosi menjadi duka kalau ayah dan bundanya terpaksa bercerai. Assalamualaikum. Aduh Han, aku kesel banget deh sama orang itu. Dia tuh kenapa sih masih ganggu aja hidup aku? Aduh tunggu. Kamu lagi ngomongin siapa sih? Ya mantan suami aku lah Han. Sekarang apa haknya dia ngelarang aku nikah sama Rizal? Dan dia juga minta hak asuhnya Nadia. Ya nggak fair kan Han? Pokoknya sampai kapanpun aku nggak akan kasih tau Nadia siapa bapak kandungnya. Astagfirullahaladzim. Kamu istighfar dong, Vin. Kamu nggak boleh ngomong kayak begitu. Ya terus aku harus kayak gimana dong Han? Aku nggak akan ngenalin orang yang sudah bikin hidup aku dan Nadia sengsara. Ya oke, aku udah lupain semua sakit hati aku, tapi kelakuan buruk dia aku nggak akan bisa ngelupain Han. Menurut kamu aku salah nggak sih? Ya gimana ya, jujur untuk kasus kamu aku aja bingung. Di mana-mana laki-laki itu emang maunya senang doang ya, bikin kesel. Iya, gimana suami kamu? Kamu udah nanya kan soal perempuan yang digandeng waktu itu? Ya ditanya malah diem. Hana, kamu terus belajar dari pengalaman aku. Pokoknya kamu itu jangan mau dibodohin sama laki-laki. Kamu udah keluar dari rumah kakak kamu? Aku bete banget deh. Dia selalu aja ikut campur urusan pribadi aku. Kan gak suka. Tapi apa kata kakak kamu tuh ada benernya juga, Karin. Ya ampun Mas Bram. Bener dari mananya? Dia nyuruh kita berdua tuh putus. Emang itu benar? Mas, sampai kapanpun aku gak akan pernah mau putus sama kamu, Mas Bram. Kamu sendiri tahu kan? Kalau hubungan kita berakhir, berarti kamu udah siap ngelihat mayat aku. Kenapa sih? Orang gak ada yang ngerti sama perasaan kita. Tapi aku gak siap kalau harus kehilangan Hana sama Rosi. Mas Bram, besok cariin aku apartemen ya. Aku gak mungkin tinggal di hotel terus-menerus. Aku butuh tempat baru. Ya, Mas? Ya ampun, Mas Bram. Kamu tuh bener-bener baik banget. Aku makin sayang sama kamu, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunda kok masih jaga ini kan udah malam banget. Iya. Soalnya ada hal penting yang mau aku bicarakan sama kamu ya. Tentang apa? Aku mau ayah berjanji sama aku. Seandainya kita bercerai, apapun penyebabnya, aku gak mau sampai orang lain tahu apa alasannya. Han, sumpah, sampai kapanpun aku tidak akan memilih perceraian untuk menjadi pilihan buat kita. Buat keluarga kita. Hana, aku terlalu sayang sama kamu. Aku terlalu sayang sama Rosi. Dan aku tidak mungkin akan mencerai sama kamu. Apapun alasannya.
Kalau kamu memang gak mau bercerai sama aku, kenapa sampai ada perempuan bernama Hello Kitty yang masuk ke kehidupan kita? Hana, jangan diem dong. Kamu harus berjanji sama aku. Kamu harus janji kalau perceraian tidak akan menjadi pilihan buat kita. Buat keluarga kita, buat rumah tangga kita. Aku gak bisa kasih janji itu sama kamu ya. Karena aku sadar hati manusia bisa berubah kapan saja. Ini udah dimasukin ke tas kan? Beneran? Udah dicek? Oke. Yuk. Waalaikumsalam. Nis, ada apa? Aku mau titip surat izin ya buat Dante. Surat izin? Emangnya Dante sakit? Iya tante, kok Dante nggak masuk sekolah? Dante demam, Rosi. Demam. Emangnya keadaannya gimana? Udah mendingan belum? Kemarin aku udah sempet bawa dia ke dokter kok, Han. Dia baik-baik aja. Cuma ya sekarang masih demam. Ya udah kalau gitu aku ikut ke rumah kamu ya. Aku pengen jenguk Dante. Enggak usah, Han. Nggak usah dijenguk. Dia baik-baik aja kok. Nggak usah repot-repot jenguk Dante segala. Ya udah kalau gitu, aku pamit dulu ya. Sayang, pamit sama Bunda. Salam. Hati-hati di jalan ya. Yuk sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Bu Nisa juga. Kebetulan kalau begitu. Gini, kebetulan kita mau bikin acara pengajian nih bulanan. Saya mau ngundang Bu Hana sama Bu Nisa juga. Insya Allah bulan depan acaranya. Iya insya Allah Pak Ustadz. Saya pasti datang. Nis, kamu mau datang juga kan? Iya bisa harusnya sih, insya Allah. Tapi ini Pak Ustadz, Hana aku duluan ya. Maaf, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Salam. Aku harus ngomong pakai bahasa apa ya? Supaya kamu gak ngeladenin Ustadz Ganjen itu. Kamu punya kuping kan? Aku kan udah bilang sama kamu. Jangan pernah ngeladenin Ustadz itu lagi. Bang, aku nggak ngeladenin Ustadz Jufri itu, Bang. Masa? Kamu pikir aku buta ya? Kan tadi aku ngeliat kamu sama Hana lagi ngobrol sama Ustadz itu. Iya, itu karena tadi aku harus titip surat izin Dante ke Mas Bram sama Rosi. Pinter kamu sekarang jadi alasan ya? Bawa anak yang lagi sakit segala lagi. Kamu tahu kan aku bisa usir Ustadz itu dari komplek ini? Tahu kan kamu? Bener, Bang. Aku bener-bener nggak ngapa-ngapain, sumpah. Aku nggak mau denger alasan kamu. Aku pengen denger kamu bilang, iya sayang. Aku nggak bakal ngobrol sama Ustadz itu lagi, apalagi sampai datang ke rumahnya. Bilang! Iya, sayang. Aku nggak ngobrol sama Ustadz itu lagi. Gitu dong. Beresin sekarang. Sofia, untuk apa kamu ngajak aku ke sini? Kamu pasti sudah ketemu Karin kan? Di mana dia? Maaf, tapi saya tidak bisa. Karena saya sudah janji sama Karin untuk tidak kasih tahu siapa-siapa tentang keberadaannya dia. Terutama kamu. Jadi kamu masih mau melindungi dia? Hah? Bram, apa kamu gak mikir perasaannya Hana? Kalau sampai dia tahu kamu selingkuh sama adik sahabat dia sendiri. Dan bukan cuman itu, kamu menghancurkan rumah tangga kamu dan persahabatan aku dengan Hana. Kamu gak mikirin perasaannya Hana? Saya sama sekali tidak mau kehilangan Hana. Tapi pada saat yang sama, saya tidak mau Karin kehilangan nyawanya gara-gara saya. Keras kepala sekali tuh anak. Oke, begini aja ya. Untuk
untuk menghindar Karin berbuat nekat. Saya minta waktu dari kamu ya, untuk mencoba menyadarkan dia. Mas Bram, Sofi, ngapain mereka di sini berdua? Astagfirullah, apa jangan-jangan Hello Kitty di HP-nya Bram itu Sofi? Mbak nggak apa-apa kan? Mbak Hana kan? Kamu adanya Sofi. Ya ampun Mbak Hana. Udah lama banget kita nggak ketemu. Kamu tambah cantik, udah jadi wanita dewasa begini. Ih, dari dulu Mbak Hana kali yang lebih cantik. Oh ya Mbak Hana, gimana kalau kita makan siang aja? Tapi Mbak Hana habis makan ya? Iya tadinya mau makan di sini, tapi aku pengen coba makanan yang lain aja, makanan tradisional gitu. Oh ya? Nah pas banget Mbak Hana. Nah di depan itu ada restoran masakan Manado. Gimana kalau kita makan siang di situ aja? Mau? Boleh. Ya udah, yuk. Aku kangen banget loh sama Mbak Hana. Jadi gini Bram, aku nggak mau perselingkuhan kamu dan Karin terlalu berlama-lama karena jangan sampai Hana bisa mencium semua ini, kamu ngerti? Karena Hana itu bukan orang bego. Iya, saya tahu.